Kami ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita boleh lagi berkumpul di tempat ini, kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan bagi saya dan saudara. Kita boleh lagi beribadah pagi hari ini. Puji nama Tuhan, untuk itu mari kita bawa seluruh kehidupan kita. Kita menaikkan pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hanya Kau Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada tara. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa.
Kebesaran Tuhan, bukti keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami bawa seluruh kehidupan kami memenaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan ada di tempat ini, biarlah urapan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah di tempat ini Tuhan, ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan mulaikan ibadah kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagung-agungkan nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari pagi hari ini kita mau puji Dia, kita mau muliakan Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, jiwaku di betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari jemaat Tuhan yang ada di sektor 7. Kami persilakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
sabar, tetap percaya Tuhan segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, puji Tuhan. Satu kesaksian kita yang luar biasa. Kalau kita boleh ada sampai saat ini karena kebaikan dan kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sejemput kembali kita bangkit berdiri. Kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Kebenaran firman Allah. Katakan, ku rindu sabdamu Tuhan, ku rindu firman-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu,
Ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan, ku rindu sabda-Mu, ku rindu sabda-Mu, kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu, hanya kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Oh, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ya Tuhan, ku rindu menikmati. Lagi katakan, berfirmanlah
saja kami serahkan kepada Bapa kami. Hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Tuhan, inilah kerinduan kami di pagi hari ini. Kami rindu akan firman-Mu. Setelah kami memuji-muji nama-Mu, saatnya kami siap akan duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pendengaran kami, agar kami semua memberi perhatian penuh atas pemberitaan firman, agar kebenaran firman yang disampaikan menjadi bahagian kami semua. Kami percaya tak ada kekuatan lain di sini selain kuat kuasa Roh Kudus menguasai kami sekalian. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Terima kasih dukungan doa jemaat Tuhan, karena pada minggu kemarin atau minggu lalu selama 4 malam kami ada di Kalimantan Timur, saudara-saudara, dalam tugas kami sebagai majelis pusat dalam satu tim yang sedang menjajaki sebuah penyelesaian persoalan yang menyangkut daerah pelayanan di Kalimantan Timur. Kurang lebih 500 lebih hamba Tuhan di sana yang nyatanya kurang sepakat di dalam kepengurusan. Itulah sebabnya kami diturunkan untuk menjajaki jalan-jalan yang harus ditempuh demi perbaikan pelayanan Tuhan dan pekerjaan Tuhan di GPDI di Indonesia ini, saudara. Kami berada di Balikpapan, kemudian di Samarinda, dan terakhir kami ada di Tenggarong, ya, Tenggarong. Jadi kami ada 4 hari di sana. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang kiranya menjadi perhatian kita bersama sehubungan dengan situasi dunia yang sedang kita hadapi dan jalani ini, dalam berbagai situasi dan kondisi yang kadangkala membuat manusia tidak stabil kehidupan rohaninya. Kadangkala maju, kadangkala mundur, dan karena pengaruh segala situasi. Bukankah di Indonesia sedang dikejutkan dengan tindakan-tindakan bodoh ataupun tindakan-tindakan yang tak beriman? Misalnya ada satu keluarga yang berada di Jakarta Utara, suami istri sepakat bunuh diri. Ikat tangan mereka berdua, ikat kedua tangan anaknya yang sudah akil balik, padahal saudara-saudara, supaya secara bersama-sama 4 orang terjun dari lantai 22 dari sebuah apartemen. Wah, apa jadinya saudara tiba di bawah. Ini gambaran manusia yang kehilangan pengharapan, kecewa, tak punya iman kepada Tuhan, sehingga situasi yang sedikit memberatkan hidup, orang kehilangan keseimbangannya, bunuh diri. Dan kasus bunuh diri adalah kasus yang mengherankan di tanah air, begitu meningkat, saudara-saudara. Ini secara global kita tahu bahwa manusia sekarang banyak yang tidak tahan menghadapi berbagai tantangan hidup. Di Medan, suami istri, anak 2 juga ditembak oleh ayahnya karena hutang. Menembak istri, menembak 2 anak, dan menembak dirinya. Puji Tuhan. Kemarin kami menghadiri upacara pemakaman salah satu gembala di wilayah Palu ini yang sudah dimekarkan.
di bagian Wemanje ke atas, saudara. Itu kecelakaan, tapi sangat menyedihkan hati. Karena ibu gembala, bapak gembala itu naik motor bonceng dua anaknya yang sudah mulai dewasa, saudara-saudara. Dekat rumah mertuanya, konon dia matikan mesin motornya, meluncur terjun ke jalan yang lagi menurun, lalu dia remnya blong, akhirnya keterusan, menabrak sebuah rumah, tembok teras rumah itu terpecah dan mereka meninggal bertiga. Baru kali ini saya menghadapi peti jenazah, waktu kami melayat ada 3 jenazah sekaligus akan dimakamkan. Ya. Dan situasi lain lagi yang sangat mempengaruhi manusia hari-hari ini. Belum kesulitan ekonomi, belum perang yang belum berakhir, belum bencana-bencana alam, berbagai berita yang membuat banyak orang tidak stabil keimanannya. Tapi mari pagi hari ini kita dengar firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-13. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Di dalam terjemahan lama ayat ini berkata, siapa yang bertekun sampai ke akhir itu yang akan selamat. Dalam arti akan ada orang yang tidak bertahan. Akan ada orang yang tidak tekun mengiring akan Tuhan. Tidak tahan menjadi orang percaya. Sehingga ada langkah-langkah yang di luar imannya dia bisa ambil dan tempuh, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita dianjurkan setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita harus tekun iring akan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita jangan tinggalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita tekun, harus bertahan. Memang keselamatan yang kita terima adalah karunia Tuhan. Karunia Tuhan kepada kita, pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi kita harus mengulurkan tangan iman kita untuk menyambut keselamatan itu. Kita tidak bisa berdiam diri. Memang ada orang berpendapat begini. Manusia yang berdosa itu kan sama dengan orang mati. Kalau orang mati ya dia tidak tahu apa yang terjadi di kiri kanannya. Lalu Tuhan memberikan keselamatan. Nah, saudara-saudara, ya benar memang orang yang berdosa itu dalam keadaan mati. Tapi kematiannya disebut kematian secara spiritual. Kematian spiritual, kematian rohnya. Rohnya yang tidak berfungsi, rohnya yang tidak connect, rohnya yang tidak berhubungan dengan Tuhan. Karena diputuskan oleh dosa. Tetapi di dalam diri orang itu ada jiwa, ada tubuh, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Hanya bidang rohnya tidak terbangun untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan. Itu mati secara spiritual. Sehingga Adam dalam kondisi seperti itu dan Hawa di Taman Eden, mereka lari bersembunyi ketakutan untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan langsung bertindak kepada orang berdosa dengan jalan apa? Tuhan mencari mereka. Lalu mencari dengan jalan apa? Memanggil, Adam, di manakah kamu? Kalau dipanggil saudara-saudara, berarti orang itu bisa mendengar. Kalau mayat kita panggil, sampai kiamat pun kita panggil tidak akan menyahut, saudara-saudara. Dan memang tidak akan berguna. Tetapi Adam dan Hawa hanya mati secara spiritual, belum mati secara fisik. Mereka mendengar Tuhan, lalu berkata, kami ada di sini, kami takut ya Tuhan. Berarti ada respon. Nah, untuk itu bagi kita keselamatan itu demikian. Tuhan memanggil manusia
Dalam minggu-minggu terakhir kami berbicara banyak tentang Tuhan memanggil manusia. Kita harus meresponi panggilan itu. Bagaimana cara Allah memanggil? Dengan berita firman. Pada zaman dahulu melalui nabi-nabi. Tetapi pada zaman akhir dia berbicara kepada manusia lewat Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan saat hidupnya, riwayat hidupnya, apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidup di bumi ditulis di dalam kitab Injil. Itulah Injil, itulah kabar baik, itulah Evangelion, yaitulah firman yang disampaikan. Dan dengan Injil Tuhan memanggil manusia. Siapa yang meresponi panggilan itu, saudara-saudara, kepadanya dikaruniakan keselamatan itu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab atas keselamatan kita dengan jalan meresponi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Memang Efesus 2 ayat 8 berkata, Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Kasih karunia artinya pemberian dari orang yang bermartabat tinggi kepada orang yang bermartabat rendah. Misalnya seorang raja mengaruniakan sesuatu kepada rakyat jelata, itu satu karunia. Demikian dengan Tuhan menyelamatkan kita, memberikan keselamatan itu dengan jalan apa, saudara-saudara? Karunia itu melalui iman. Artinya iman adalah lengan kita untuk menerima pemberian itu. Apakah iman, saudara-saudara? Iman adalah sebuah kepercayaan di hati yang kita bisa ucapkan melalui mulut kita sebagai bukti kita percaya kepada apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Artinya kita tidak perlu disalib seperti Yesus disalib menanggung dosa umat manusia. Cukup hanya Yesus yang tersalib. Kita tidak perlu tersalib. Tapi kalau kita percaya atas karya itu, saudara-saudara, kita beriman atas apa yang Yesus kerjakan, maka keselamatan menjadi bahagian saya dan saudara. Yohanes 3:16, satu ayat yang mungkin semua orang Kristen bisa ucapkan ini. Tapi apakah kita yakini, saudara-saudara? Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Jadi kasih karunia Tuhan itu adalah melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal Tuhan berikan kepada kita, itulah keselamatan. Keselamatan ini kita harus pertahankan dengan tekun sampai ke akhir langkah kita di dalam dunia ini. Hidup kekal, saudara-saudara, itu nanti kita warisi setelah kita meninggal dunia. Tetapi semasa kita hidup di dunia ini, kita harus mempertahankannya supaya status keselamatan itu tetap ada pada kita. Sementara pula ada paham yang menganggap seseorang kalau sudah selamat pasti tidak akan hilang lagi keselamatannya. Kalau ada yang hilang keselamatannya, mereka berkata bahwa memang dia tidak dipilih. Wah, kalau demikian Allah itu bukan Allah yang kasih. Kenapa pilih-pilih orang? Tuhan panggil semua orang. Percaya kepada Yesus yang tersalib. Sebab disalib dosa kita dihukum. Dosa seluruh umat manusia dihukum di sana oleh Allah. Dosa sebelum Yesus, dosa sedang bekerja atau berjalan dalam dunia ini, dan yang akan datang. Jadi saudara-saudara, kita perlu pertahankan keselamatan itu. Tapi sebelum kita bertekad mempertahankan keselamatan itu, kita harus mempunyai satu kepercayaan bahwa pasti aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi melalui anugerah tadi
Yesus Kristus. Percaya kepadanya, dengan iman kita selamat. Iman adalah sebuah, saya umpamakan sebuah lengan untuk menerima keselamatan itu. Dengan iman, dengan percaya kita. Percaya itu timbul di hati waktu kita dengar firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, waktu kita dengar firman Allah tentang sorga, tentang neraka, tentang penghukuman Allah, tentang hidup yang kekal, kita percaya walaupun belum kita lihat dengan mata. Itulah iman. Pertahankan kepercayaan itu, tekun sampai ke akhir. Jadi kita harus pastikan dulu, aku sudah selamat. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28 bahwa hidup kekal yang dia janjikan itu sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, dan bukan insya Allah. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Sebuah kepastian. Amin. Jadi hidup kekal yang Tuhan janjikan itu sebuah yang pasti. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita rangkai dengan Roma 5 ayat 9. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Kalau usaha kita ya mudah-mudahan, saudara. Tapi ini usahanya Tuhan. Hanya dengan percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita pasti selamat. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi keselamatan yang ada pada kita, yang kita terima dengan iman dan sebuah kepastian, kita harus juga perkatakan. Kita harus bersaksi, kita harus sampaikan kepada orang lain. Harus kita ucapkan, saudara-saudara. Kita harus perkatakan. Apakah itu menjadi sebuah pernyataan diri kita kepada Tuhan, atau sebuah pernyataan kita untuk didengar oleh orang lain supaya mereka juga menjadi percaya. Dan terlebih lagi kita ucapkan itu supaya iblis mendengar bahwa kita sudah diselamatkan oleh korban Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Kita harus perkatakan. Jadi iman, kepercayaan yang kita perkatakan. Haleluya. Jadi inilah kepastian kita selamat. Tetapi berdasarkan ayat 24 ayat 13 tadi, kita harus tekun. Siapa yang tekun sampai ke akhir artinya sampai langkah terakhir tetap percaya kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Berarti akan ada orang yang tidak tahan sampai ke akhir. Mungkin awal-awal cinta mula-mula panas-panas, apa saja dia mau kerjakan karena Tuhan. Tapi ada akhir-akhir langkah hidupnya menunjukkan penurunan nilai. Keimanan yang mulai menurun, semangat yang mulai pudar, ibarat api yang mulai mengecil dan tinggal asap, saudara-saudara. Akhirnya padam sama sekali. Jadi pernyataan bilang sekali selamat sudah selamat. Tapi bagi kita memahami tidak.
keselamatan kekal harus kita pertahankan. Kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Memang Yesus berkata tadi, tidak ada orang yang bisa rebut kamu dari tanganku. Tidak ada orang yang bisa rebut kalau kita ada di tangan Tuhan. Ini artinya selama kita ada di tangan Tuhan. Saya katakan selama kita ada dalam pelukan Tuhan. Tidak ada orang yang bisa rebut, tidak satu kekuatan yang bisa rebut. Tetapi kita manusia kadangkala suka jalan-jalan, bukan? Kadangkala kita menjauh dari Tuhan. Kadangkala kita ogah-ogahan dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam 2 Yohanes pasal 1, memang hanya satu pasal, mungkin mulai ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat, atau kita mulai ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kita harus tetap hidup di dalam kasih. Kasih kepada siapa? Kepada Tuhan sebagai hukum yang paling utama, dan kasih kepada sesama manusia. Dalam Yohanes pasal 15, kasih akan Tuhan itu adalah Yohanes 14 ayat 15 kalau tidak salah. Mengasihi Tuhan adalah mengikuti segala perintah Tuhan. Kita harus seperti ini, mengikuti seluruh perintah Tuhan. Itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Mengapa harus demikian? Karena kita kembali ke 2 Yohanes pasal 1 tadi ayat 7. Karena ada ayat 7, ia datang sebagai saksi. Yohanes 1. 2 Yohanes pasal 1 tadi. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul. Sudah banyak penyesat telah muncul. Kita diingatkan, kita yang sudah selamat karena iman kepada Yesus harus tekun. Mengapa kita harus tekun? Karena sudah banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Sekarang ditiupkan di mana-mana untuk meragukan kenapa Allah mau menjadi manusia, atau kenapa manusia dijadikan Allah atau dituhankan. Karena mereka tidak mengerti program penyelamatan Allah kerjakan bagi kita manusia. Itulah firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi di dalam diri Yesus itu sebagai manusia dan juga dia adalah Allah. Dua natur ada dalam diri Yesus. Sebagai Allah dan sebagai manusia. Sebagai manusia dia datang untuk menyelamatkan kita manusia. Karena kalau dia datang hanya sebagai Allah dan bukan manusia, tidak ada yang bisa jumpa dengan dia. Allah kita, Allah api yang menghanguskan. Kemuliaan Allah tidak mampu ditemui oleh orang-orang berdosa. Maka untuk itu dia datang harus sama seperti manusia, hanya tanpa dosa. Banyak nabi palsu sudah mengajarkan dan menyangkal karya Allah melalui Yesus Kristus. Tapi kita harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Dia jadi manusia untuk selamatkan manusia. Allah jadi manusia, apa susahnya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berfirman saja bumi ada. Apatah lagi kalau cuma menjadi manusia. Kan manusia ciptaannya Tuhan. Debu dalam genggaman tangan Tuhan diciptakan jadi manusia. Apa susahnya Allah jadi manusia? Yang tidak bisa adalah manusia menjadi Allah.
Tidak bisa manusia jadi Allah. Tapi kalau jadi manusia apa susahnya? Itulah sebabnya memahami ini kita sangat cinta kepada Yesus Kristus. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Jadi karena di seluruh dunia sudah tersebar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan inilah antikris. Antikris ini sudah banyak di dunia. Roh-roh antikris kecil-kecil. Tapi akan nanti muncul tokohnya, satu orang yang jadi antikris yang menguasai seluruh dunia. Dan ini sudah mudah saudara-saudara. Kalau seseorang menguasai dunia, ini semua kan sudah dikontrol. KTP kita saudara, KTP kita terbit, sudah tahu. Sampai retina mata kita sudah difoto, sudah tahu. Tidak bisa kita melarikan diri. Tidak bisa kita luput dari itu. Tetapi kita akan luput kalau kita diterbangkan oleh sayap burung nasar ke padang gurun sebentar. Nanti itu sesi lain. Kita lihat di sini bahwa karena sudah menyebarnya pengajaran palsu. Ayat ke-8. Ayat 8, waspadalah. Oleh karena itu ada peringatan, waspada. Waspada artinya berjaga-jaga. Sadar, siuman, jangan lengah, saudara-saudara. Waspada. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Jadi bisa kita kehilangan. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ. Melangkah keluar. Ini orang yang sudah selamat tadi. Tuhan bilang, kau ada dalam pelukanku, tidak ada satu kekuatan bisa merebut engkau. Tetapi kita bisa kehilangan kalau kita yang melangkah keluar dari pelukannya Yesus. Tuhan bukan diktator. Dia penuh kasih. Dia hargai hak kita. Kalau kita pilih tetap dalam Yesus Kristus, Yesus berkata, haleluya, puji Tuhan bersama dengan aku. Tapi kalau kita meronta-ronta keluar tinggalkan itu, Yesus juga, ya kalau kau suka ke neraka, ya silakan. Jadi kita melangkah keluar. Artinya dari diri kita sendiri yang tidak menghargakan pelukan Tuhan. Tidak menghargakan kasih sayang Tuhan. Kita yang tinggalkan Tuhan. Bukan Tuhan yang tinggalkan kita. Allah kita Allah yang setia. Tapi kita yang seringkali berubah sikap saudara-saudara. Kenapa? Karena memang kita mempunyai kehendak sendiri. Tuhan hargai kehendak itu. Itulah sebabnya tadi ayat Yohanes 3:16. Barang siapa yang percaya. Barang siapa. Artinya tidak dipaksakan. Mau percaya, puji Tuhan. Mau menolak, ya silakan, tanggung akibatnya. Jadi kita yang harus mempunyai kemauan untuk menentukan aku tetap dalam pelukan Tuhan. Aku tidak mau tinggalkan hangatnya persekutuan dengan Tuhan. Tapi dunia, iblis dikatakan sudah pergi ke seluruh dunia. Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada dalam pelukan Tuhan sekalipun bisa tinggalkan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita kembali ke
2 Yohanes tadi. 2 Yohanes pasal 1 ayat 8. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Allah. Barang siapa melangkah keluar, tinggalkan persekutuan, tinggalkan gereja, tinggalkan Yesus, dia tidak mempunyai Bapa. Tapi barang siapa yang tetap tinggal, ini menunjuk kepada kemauan kita, tekad kita mau tekun sampai akhir. Aku tetap iring kepada Yesus Kristus. Kalau kita bergantung pada situasi, saudara-saudara, begitu ada tekanan, begitu ada sesuatu yang kurang menyenangkan daging kita, kita mulai mencari kambing hitam. Si A, si B, si C, bahkan sampai juga orang berani berkata, Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah berbuat salah. Amin. Itu alasan kita untuk mau melangkah keluar. Itulah sebabnya sekali Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus Kristus. Secara nubuatan dikatakan memang akan ada orang yang melangkah keluar. Dan tidak sedikit jumlahnya, akan banyak orang yang melangkah tinggalkan pelukan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. 2 fenomena diperlihatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Fenomena pertama adalah wanita yang cantik, bermahkota 12 bintang, berdiri di atas bulan dan berselimutkan matahari. Dia sedang mengandung, siap akan melahirkan. Itu adalah gambar dari gereja yang sempurna. Itu adalah gambar orang percaya yang mencapai tingkat hidup kerohanian yang dewasa dan sempurna di dalam Tuhan. Tapi fenomena yang kedua, di sana diperlihatkan adanya binatang yang menyeramkan di sini. Naga merah. Ini bicara mengenai penguasa dunia, iblis dan antikris yang sedang bekerja sekarang. Lalu dikatakan ekornya menyeret sepertiga bintang. Ekor itu adalah nabi-nabi dengan segala ajaran palsu. Yesaya 9 ayat 14 berkata, Yesaya 9 ayat 14, mungkin ya, tua-tua dan orang yang terpandang itulah kepala, dan nabi yang mengajarkan dusta itulah ekor. Ini yang menyeret bintang-bintang, sepertiga bintang. Siapakah bintang? Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidup orang percaya yang benar, tulus, dikatakan tak bercela,
tidak bernoda, dikatakan itu ibarat bintang yang bercahaya di dunia. Tetapi kita lihat pekerjaan si binatang yang menyeramkan, iblis, antikris dan nabi palsu, dikatakan akan menyeret sepertiga bintang gugur. Jadi orang percaya akan banyak yang gugur. Kenapa? Dikatakan tadi, karena termakan dengan ajaran palsu, termakan dengan nabi-nabi palsu, termakan dengan dusta dan bohong-bohong mereka yang tidak berdasar dengan firman Tuhan. Mereka akan diseret gugur sepertiga. Banyaknya saudara-saudara, sepertiga bintang akan gugur. Bahkan Roh Kudus dengan jelas lewat Rasul Paulus berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, waktu-waktu kita sekarang ini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Itu yang akan bekerja di akhir zaman. Akan menggugurkan sepertiga bintang. Itulah sebabnya Bapak, Ibu dan saya sekalian, pagi hari ini kita diajak untuk tekun di dalam Tuhan. Taat dalam ibadah, patuhi firman Tuhan. Jangan dimasuki pikiran dan hati kita dengan informasi-informasi yang tidak ada dalam firman Tuhan. Apatah lagi kalau mengajak kita untuk keluar dari kebenaran firman, keluar dari persekutuan, mau menyendiri saudara, tidak mau bersekutu, mau tampil sendiri seolah-olah mampu. Itu bahaya saudara-saudara. Kita jangan melangkah keluar, tapi kita tetap tinggal dalam pelukannya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Langkah-langkah apa yang kita harus tempuh saudara? Kita harus mempunyai satu sikap dan pernyataan. Aku mau tetap setia mengiring Tuhan. Ada nasihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, mulai ayatnya yang ke-35. Ibrani 10:35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan lepas kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Jangan lepas kepercayaanmu kepada firman Allah. Tetap percaya. Jangan lepaskan. Ini berarti ada orang yang lepaskan kepercayaannya. Dulu percaya Yesus, sekarang percaya yang lain. Kalau sekali percaya, kita harus tetap percaya. Amin. Ini percaya itu iman yang kokoh. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Berarti kalau ada kata jangan, berarti ada orang yang lepaskan kepercayaannya. Siapakah mereka? Sepertiga bintang yang akan gugur. Mungkin karena jabatan, mungkin karena pangkat, mungkin karena harta, kekayaan. Saudara-saudara, orang bisa lepas kepercayaannya terhadap Yesus. Tetapi saudara-saudara, sekali Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Tadi ayat pertama harus tekun. Jadi apa yang kita perlu di dalam mempertahankan kepercayaan kepada Yesus? Ketekunan. Tekad untuk tidak bergeser dari Yesus Kristus. Tekad tidak bergeser dari hidup sebagai anak Tuhan. Memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh
apa yang dijanjikannya. Kalau kita tekun, baru memperoleh apa yang dijanji. Tapi kalau tidak tekun, bagaimana kita tuntut janji Tuhan? Janji Tuhan kita akan terima kalau kita membuktikan ketekunan kita mengiring kepada Yesus Kristus. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Untuk memperkuat anjuran untuk pertahankan iman, tekun di dalam Tuhan, diingatkan waktu tinggal sedikit. Kalau kita sadar waktu tinggal sedikit, maka tentu kita akan gunakan semua kesempatan untuk kepentingan kita. Ya, sama dengan kita sudah umur-umur tua, saudara. Waktu kita tinggal sedikit di bumi. Tapi bukan berarti anak-anak muda juga tidak perlu waspada. Waspada. Kematian itu bisa saja datang seperti yang saya saksikan kemarin. Saya lihat wajahnya Pak Gembala itu, kemudian kedua anaknya, tiga-tiga terbujur kaku dalam peti mayat. Siapa sangka anak-anak itu akan meninggal sama-sama dengan orang tuanya. Semua di tangan Tuhan. Kita diingatkan, sedikit waktu lagi. Ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Tidak lama lagi. Tak bosan-bosannya saudara, para pengkhotbah itu ingatkan, waktu tidak lama lagi Tuhan semua datang. Sampai ada orang pernah bilang sama saya, Om, dari saya sekolah minggu saya dengar itu Tuhan semua datang. Saya sudah tua, sobat cucu belum datang-datang juga. Saya bilang, terlambat kau bilang itu. Terlambat. Rasul Petrus 2000 tahun lalu saya tulis dalam 2 Petrus 3. Akhir zaman akan muncul pengejek yang berkata, kapan Tuhan datang? Keadaannya sama saja seperti dahulu. Kalau kita bilang sekarang itu kita terlambat. Pahlawan kesiangan kita. Dahulu orang sudah bilang begitu. Ini artinya bahwa kita harus lebih memperhatikan. Kalau 2000 tahun yang lalu dikatakan waktunya sedikit lagi. Apalagi kita sekarang ini. Itulah sebabnya dikatakan waktunya sudah sangat singkat. Ia tidak menangguhkan kedatangannya. Ayat terakhir 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kita jangan mundur. Kita melangkah terus sampai Tuhan datang. Ku tetap setia. Kita lakukan pujian itu. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa,
ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dari awal kita katakan, Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau teman datang menerpa. haleluya. Ku tetap setia. Mari kita bangkit berdiri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sejenak kita tinggal berdiri tenang di hadapan Tuhan, sambil memusatkan perhatian kita kepada apa yang kita dengar, firman untuk saya dan saudara. Kita membutuhkan ketekunan untuk tinggal tetap di dalam Dia. Dan seandainya ada yang mulai bimbang, ingin melangkah keluar, berdoalah kepada Tuhan. Buat satu pernyataan, kami mau tetap setia, kami mau tetap tekun dan cinta kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Haleluya. Karena begitu banyak apa yang kita sudah alami bersama Tuhan. Katakanlah, terlalu banyak. Haleluya. Puji Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya rindu saudara-saudara yang di balkon saja, terlalu banyak. Haleluya. Ku persembahkan
Saudara-saudara yang di bawah, katakan lagi, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama sebagai pernyataan kita, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, akan mungkin ku kalah dari apa yang seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar ku tetap cinta. Haleluya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya.
tetap cinta kepada Tuhan. Kami mau setia walaupun ada badai-badai kehidupan, ada gelombang-gelombang tantangan hidup, tapi kami mau setia Tuhan. Karena begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Sudah begitu banyak kasih karunia yang Engkau beri kepada kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini karena Tuhan yang sudah menolong kami, Tuhan yang sudah melindungi kami, Tuhan firman yang kami dengar. Jadikan lonceng peringatan bagi kami semua untuk kami mau tekun di dalam Tuhan. Apapun situasi dan keadaannya, kami mau tetap tinggal bersama-Mu. Dekaplah kami Tuhan dengan belayan kasih-Mu. Bila lengan kasih-Mu memeluk kami, kehangatan kasih-Mu kami boleh nikmati, karena Engkau melindungi kami siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang mengenal pribadi kami masing-masing, sejauh mana kami bertahan di dalam iring akan Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kekuatan baru Tuhan beri kepada kami. Urapan baru ada pada kami. Kami lebih memahami apa kata firman-Mu, baik yang kami baca lewat kebenaran firman, maupun yang kami dengar disampaikan, baik melalui pelajaran ataupun khotbah-khotbah Tuhan. Itu membawa kekuatan baru di dalam hidup kami iring akan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit pun Tuhan sembuhkan kiranya. Karena janji-Mu, Engkaulah tabib penyembuh kami Tuhan. Terima kasih, umat-umat Tuhan siap akan memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda seperti apa yang sudah Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan Bapak Ibu sekalian. Kita angkat satu pujian dan persembahan dipersembahkan mulai dari kiri saya ke tengah dan kanan, silih berganti. Kita sambut dengan pujian yang sudah disiapkan. Selama-lamanya
menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, setelah ibadah berakhir kita bergegas pulang di rumah, tapi kalau boleh kita harus datang ikuti ibadah pelepasan jenazah dari Bapak Sompi Buyung yang sebentar kita lakukan di rumah mereka pada pukul 11 siang. Bapak Sompi Buyung adalah suami dari Ibu Sompi tentu, yang Ibu Sompi selama puluhan tahun bersama dengan kita di sini sebagai warga GPD Eklesia yang aktif sebagai ibu-ibu pendoa, yang saudara-saudara, walaupun suaminya masih tetap sebagai anggota gereja Peniel ya, karena sudah meninggal dan kesepakatan keluarga akan dimakamkan di Kanonang, Sulawesi Utara. Maka sebentar pukul 11 kami harapkan jemaat kita kembali ke rumah duka untuk adakan ibadah. Rumah mereka tentu semua sudah tahu, di Jalan Tanggul Sabta Marga 2 ya. Ada tandanya di situ. Kita ikuti ibadah pelepasan jenazah mulai jam 11 sampai berakhir. Kemudian sore pukul 5 ibadah yang kedua, dan kemudian hari Senin doa Hana, kemudian hari Selasa ada ibadah sektor 2 pada keluarga Palat Mahema di Maranatha. Saudara-saudara, cukup jauh di desa itu karena sejak mereka berada di Palu dan pindah di desa sana, mereka tidak. Kami sudah anjurkan beribadah saja di jemaat terdekat di Maranatha, tapi mereka tetap mau di sektor 2. Ya oke. Walaupun demikian kami harus melayani. Jadi untuk sektor 2 ada ibadah mulai pukul 5 sore, saudara. Oh ya. Ini ibadah ucapan syukur karena Ibu Ana Mahema sudah purna tugas, sudah pensiun sebagai ASN, dan juga kesembuhan dari sakit penyakit, dan juga dirangkaikan dengan ulang tahun anak mereka yang bernama Revo. Dalam ulang tahun juga Bapak Martin Palat. Jadi syukuran saudara. Rugi kalau tidak bersyukur bersama. Itu hari Selasa. Kemudian Rabu Pelwap, Kamis sektor 5 ada ibadah di rumah keluarga Wahido Paulus pukul 18.30, mengundang keluarga Pastori. Hari Jumat Pemuda, hari Sabtu doa puasa kita yang kali ini disponsori oleh sektor 8. Kami harap anak-anak muda, karena saudara Andre Sompi sebagai ketua kalian, supaya menyiapkan lagu penghiburan untuk ibadah sebentar, dan juga mungkin dari jemaat semua, tapi khusus pemuda remaja siapkan satu lagu untuk menghibur keluarga ini, karena saudara Andre adalah ketua saudara dalam kesempatan ini. Sektor 2 ya. Ya, juga untuk ibadah pada hari Selasa ada undangan juga untuk generasi muda supaya bisa hadir, karena yang berakhir ulang tahun juga adalah seorang pemuda. Kami rasanya itu menjadi pengumuman. Dalam doa sebentar kita bantu dalam doa Bapak Yosafat Prayogo yang mengalami kesakitan akibat terjatuh. Ya, kita
kita doakan supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau tidak salah ingat juga pemuda remaja di Paskah nanti akan ada bakti sosial dalam hal memberi donor darah. Jadi mungkin itu disiapkan, kalau boleh gedung serbaguna itu disiapkan seperti tahun-tahun kemarin, ada acara untuk donor darah, saudara bisa disiapkan. Itu kegiatan dari pemuda dan remaja. Kemudian hari Jumat, saudara, itu Jumat ibadah kita mulaikan hanya satu kali saja, ibadah Paskah. Kita mulaikan pukul 9 supaya semua bisa bersiap karena ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus tanggal 19. Tanggal berapa? 29. Supaya pelayanan altar juga mungkin bisa membuat latihan untuk ibadah itu. Kami anjurkan kita semua memakai baju putih-putih lah, ya saudara. Kita tidak berduka kematian Yesus, kita bersyukur karena dengan matinya Yesus dosa kita diampuni. Puji Tuhan. Jadi hari Jumat ibadah peringatan kematian Yesus mulai pukul 9 pagi. Kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Dan jangan lupa jam 11 kita ada di rumah duka. Kita lakukan satu pujian, kita tamatkan ibadah ini. Pagi hari ini dari awal sampai akhir kami menikmati kasih kemurahan Tuhan. Sempurnakan ibadah kami Bapa, biar ibadah kami hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang belum sempat beribadah, sempatkan mereka Tuhan datang pada sore nanti, kami boleh beribadah untuk ibadah yang kedua. Kami juga berdoa untuk acara ibadah pelepasan pada pukul 11 nanti. Biar kami juga terhimpun di sana
untuk saling menghibur terhadap keluarga yang mengalami duka nestapa. Acara-acara selanjutnya, doa wanita pada hari Senin dan ibadah sektor 2 pada hari Selasa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibadah kaum wanita pada hari Rabu, kami taruh dalam tangan Tuhan. Ibadah sektor 5 pada hari Kamis, bahkan ibadah peringatan kematian Yesus di salib pada hari Jumat pukul 9. Kami juga mohon campur tangan Tuhan. Semua yang kami siapkan, Tuhan berkati agar apa yang kami lakukan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu yang kami akan lewati ini, Tuhan berkati kami dalam tugas dan pekerjaan. Apapun yang dikerjakan berhasil karena Tuhan yang campur tangan. Terima kasih kami bawa seorang Bapak Yosafat Prayogo. Akibat terjatuh Tuhan, mengalami kesakitan. Bagian tubuh yang memar dan cedera, kami mohon Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan Tuhan, agar Bapak Yosafat Prayogo kembali dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, terpujilah akan Tuhan. Sebentar kami kembali ke rumah kami, tibakan dengan segala selamat. Kami percaya berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya dengan menadahkan tangan kita kepada Tuhan dalam iman yang penuh kepada Dia, sumber hayat kita, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan penghantaran kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai hari Maranatha. Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.